Sabrina 360 ya. Siapa lagi? Cuma Sabrina jawab. Ya aku nih siapa ini? Oke, oke, ada 18 orang hadir. Jadi kasih tahu ke kawan-kawan lain bahwa kita semuanya hadir. Yang ini kok. Oke, yang ini. Ini ya. Mila pergi ke toko roti menggunakan sepeda. Mila mengayuh sepeda dengan gaya 50 Newton. Oke, untuk nomor 1. Yang pertama kita harus buat apa yang diketahui. Ya. Yang diketahui adalah gaya sama dengan 50. Usaha yang dilakukan Mila sebesar 18 kilo. Ingat, 18 kilojoule ini tidak standar. Yang standarnya itu adalah dijadikan ke dalam joule. Berarti ini 18 dikali 1000. Berarti 18.000. Oke. Nah, jadi 18.000 joule ini yang dipakai nanti. Nah, ditanya berapa jarak yang ditempuh. Jarak itu simbolnya S. Nah, jawabannya rumusnya kan begini. W sama dengan F dikali S. Gaya adalah usaha adalah gaya kali jarak. Gitu. Okay. Gaya kali jarak, sehingga nanti kita masukkan S-nya sama dengan S sama dengan W per F. Jadi kalau kita masukkan nanti berarti W-nya 18.000 per 50 Newton. Nah, kita bagi nih, coret nolnya 1, coret nolnya 1. Berapa 1800 dibagi 5? Kalau kita bagi 5 berarti ini aja 10 bagi 5 kan 2 kali 180 berarti 360. Satuan dari jarak adalah meter. Nah, betul, berarti yang jaraknya 360 meter itu betul tadi semua. Sabrina tadi betul, yang lain belum jawab. Nah, ini dia. Ini jawabannya ya. Silakan nanti dicatat, Pak, masukkan ke WhatsApp-nya. Oke. Yang nomor 2. Rania melempar benda bermassa 400 gram. Berarti untuk soal yang keempat ini diketahui massa sama dengan 400 gram. Dia dilempar ke vertikal dari permukaan tanah dengan kecepatan awal 8 meter per sekon. Berarti kita anggap ini bisa sebagai V1, 8 meter per sekon. Percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nanti Anda semua ingat ya, kalau G-nya tidak diketahui di soal, maka kita langsung aja pakai 10. Karena ini sudah ini adalah nilai percepatan gravitasi di bumi. Nah, yang ditanya berapa usaha yang dilakukan oleh gaya berat, berarti W. Nah, ingat kemarin tuh rumusnya kan ada 3 ya.
W sama dengan F kali S, atau W sama dengan delta EK. Yang berikutnya W sama dengan delta EP. Delta EP. Jadi antara yang tiga ini kita bisa pakai ini kalau diketahui antara gaya dan jarak. Kita pakai rumus yang kedua kalau dia berkaitan dengan energi kinetik. Kita pakai yang ketiga jika dia berkaitan dengan ketinggian, yaitu energi potensial. Nah, ini di soal ini ada massa, ada kecepatan, ada percepatan gravitasi ya. W-nya itu bisa kita hitung dari delta EK karena di sini ada kecepatan. Ya. Karena ada kecepatan, berarti kita pakai W sama dengan delta EK. Di rumusnya ini bisa dilihat lagi catatan yang kemarin, setengah kali M dalam kurung V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Kan ini rumusnya ya. Di W sama dengan setengah kali, tunggu dulu, massa gram ini tidak standar, berarti harus dirubah ke kilogram. Merubah dari 400 gram ke kilogram ada dibagi 1000. Kalau bagi 1000 berarti mundur 3. 1, 2, 3. Ini 0,4. Yang ini kita pakai nanti. Ini bendanya dilempar dari vertikal ke atas, dari sini ke atas. Nah, pas di tinggi maksimum, ini kecepatannya sudah tidak ada lagi, 0. Karena kecepatannya tidak ada lagi, makanya dia tidak mampu ke atas, sehingga dia jatuh nanti ke bawah. Berarti V1-nya 8, V2-nya 0. Berarti di sini M-nya 0,4 dalam kurung, V2 kuadrat berarti 0 dikuadratkan dikurang 8 kuadrat sama dengan setengah kali 0,4 adalah ini 0,2 dalam kurung 0 dikuadratkan 0, 8 kuadrat adalah 64, jadi ini min 64. Kalau dikalikan hasilnya 64 dikali 2 128, karena ini 0, berarti 12,8. Ini harusnya negatif ya, negatif joule. Nah, jadi jawabannya adalah 12,8 joule. Tanda negatif ini menunjukkan kalau arahnya berlawanan. Kan bedanya ke atas dan usahanya itu oleh gaya berat itu ke bawah karena dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi jawabannya 12,8 ya, gitu ya. Jadi jawabannya betul adalah 128. Jawabannya segini. Dan ini memang tidak dipakai untuk soal ini ya, gravitasi. Jadi jangan bingung, tidak semuanya harus dipakai. Oke. Baik, sampai sini mengerti Anda semua? Coba kasih komentar ya, mengerti apa tidak, dan coba komentar juga betul apa salah yang dijawab itu. PR-nya berarti nomor 1 tadi jawabannya 360 meter, yang nomor 2 jawabannya adalah 12,8 joule. Kalau betul dua-duanya kasih 100. Kalau cuman betul 1 ya berarti 50. Kalau nggak ada yang betul berarti 0. Tuliskan berapa nilainya di kolom chat ya. Oke, kita pakai warna ini aja. Sekarang kita masuk kepada pesawat sederhana ya.
Siapa yang dapat 100? Tidak ada yang dapat 100. Kok belum ada chatnya nih? Baik, yang tadi kalau masih belum betul silakan nanti dicatat ya. Catat, Pak, nah, kirim di WhatsApp. Dan komentarnya bukan di WhatsApp, tapi komentarnya di ini, di YouTube ini. Oke, nanti saja dicatat ini. Oke, bagus. Naila jawabannya 100 Naila ya. Mungkin yang lain juga ada yang 100 tapi belum di komen aja. Kita masuk kepada pesawat sederhana. Dan di pesawat sederhana ini ada jenis-jenis pesawat sederhana. Nih, yang pertama jenis yang kita pelajari adalah tentang tuas atau disebut dengan pengungkit. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang bidang miring. Yang ketiga, ini akan mempelajari tentang roda berganda. Roda berganda atau roda yang berhubungan ya. Kemudian kita akan mempelajari tentang katrol. Katrol ini ada macam-macam juga, tapi kita perhatikan satu persatu dulu. Yang pertama adalah jenis tuas ya, atau disebut dengan pengungkit. Nah, pengungkit ini ada macam-macam sih yang kita ketahui. Ada pengungkit seperti tipe 1 namanya ini. Tipe pertama yaitu titik tumpu, kemudian di sini ada beban, di sini kuasa. Ini adalah tipe yang 1 ya. Kemudian yang tipe 2 kayak gini dia. Ini titik tumpu, kemudian bebannya di tengah, kuasanya di sini ya. Ini tipe kedua. Nah, yang ketiga itu kalau yang di tengah-tengahnya kuasa, ini bebannya. Ketiga. Nah, apa contohnya untuk tipe 1 ini? Contohnya adalah seperti gunting.
Gunting itu titik tumpunya di tengah-tengah, sama bebannya di pinggir, kuasanya di sisi yang lain. Kalau yang tipe kedua ini contohnya adalah gerobak. Hmm, Contohnya adalah gerobak. Gerobak yang seperti gerobak pasir itu, yang seperti ini. Ini pegangannya, kemudian ini rodanya, ya kan? Ini bebannya, ini beban, ini kuasa. Nah, dan ini adalah titik tumpu, rodanya sebagai titik tumpu, titik tumpu ya. Kemudian yang tipe ketiga ini contohnya seperti strapless. Strapless atau untuk yang mengklip kertas. Klip itu tumpuannya di ujung, kuasanya ada di tengah-tengah, dan bebannya ada di ujung. Ya. Coba kita cari strapless seperti apa. Nah ini yang sudah kamu tahu ya. Nah ini. Halo. Ini adalah ciri yang tipe ketiga karena di sini sebagai beban. Kemudian ini adalah titik tumpu dan kita ngasih kuasa di sini. Kuasa itu berarti kita ngasih gayanya di tengah-tengah. Jadi kalau tengah-tengah kuasa itu tipe 3. Kalau tengah-tengahnya beban itu tipe 2. Kalau tipe 1 berarti gunting. Oke, selamat datang. Jacob baru hadir ya. Sabrina 100, Naila 100. Oke. Bagaimana dengan pembuka tutup botol? Itu tipe yang keberapa? Coba kasih komentar di chat. Nah, yang ini. Kira-kira ini yang keberapa ya? Yang pembuka tutup botol. Apakah tipe 1, tipe 2, atau tipe ketiga?
Katanya Valeri tipe kedua. Coba kita lihat yang tadi itu. Apakah tutup botol itu bebannya tengah-tengah? Kita lihat yang tadi. Apakah betul bebannya tengah-tengah? Ada Mustika jawabnya tipe 3, Sabrina jawabnya tipe 3, Fadilatul juga tipe 3. Oh, banyak yang tipe 3 ya. Coba kita analisis. Nah, tangan kita tentu berada di belakang sini ya. Tangan kita untuk buka pasti di sini. Ini namanya kuasa. Menurut kamu semua yang mana titik tumpunya? Pak kasih nomor ya. Apakah yang di ujung sini, yang satu atau yang kedua? Dan yang mana beban? Beban yang satu apa dua? Tentu beban itu adalah yang akan kita ungkit ya. Berarti ini adalah ungkit atau yang ya, ini berarti beban. Nomor 2 adalah beban. Nomor 1 adalah titik tumpu. Berarti beban yang di tengah-tengah. Kalau beban tengah-tengah berarti bukan satu, bukan ketiga, tapi adalah tipe kedua. Jadi tutup botol ini adalah tuas tipe kedua. Jadi yang betul tadi Valeri ya. Oke, ada Valeri. Gimana sama yang lainnya, apa lagi ya yang lainnya? Buku dia nggak kenal dia. Iya. Seperti yang lainnya, misalkan gunting kuku. Kalau gunting kuku itu kalau kita lihat bebannya itu ada di ujung, kemudian kuasanya ada di ujung. Titik tumpunya ada di tengah-tengah. Itu sama dengan tipe 1. Ya, gitu. Oke, sekarang kita masuk. Oke, selamat datang di Murti, nggak apa-apa. Oh, baik, Sabrina bilang tipe 3 itu yang klep maksudnya. Oke, betul. Yang tipe 3 klep betul. Tapi yang pembuka tutup botol tadi itu adalah tipe yang kedua ya. Oke. Baik, untuk tuas kita bisa menghitung yang namanya keuntungan mekanik. Nah, keuntungan mekanik itu nanti disimbolkan dengan M. M itu adalah senilai LK per LB sama dengan W per F. Apa itu LK, apa itu LB, apa itu W sama F? Kita masuk ke, coba lihat ilustrasi berikut ya.
Yang segitiga ini ibaratnya adalah titik tumpu, ya kan? Di sini misalkan ada benda yang akan diangkat. Ini kita sebut dengan beban. Kalau kita mau angkat berarti kita harus kasih berupa gaya. Nah, gaya itu yang kemudian disebut juga sebagai kuasa. Ya. Ini disimbolkan juga sebagai F. Kalau beban itu disimbolkan sebagai W. Jadi beban itu W-nya adalah berat, bukan usaha ya, tapi berat. Jarak dari titik tumpu ke kuasa ini, jarak dari sini ke sini, ini disebut sebagai lengan kuasa. Ini ke sini, dari beban ke titik tumpu disebut sebagai lengan beban. Jadi kita buat keterangannya adalah M adalah keuntungan mekanik. LK adalah panjang lengan kuasa. Kalau LB adalah panjang lengan beban. W adalah berat beban. Dan F adalah gaya atau kuasa. Baik, sampai sini bisa dipahami. Jadi itu namanya keuntungan mekanis M. Nah, M atau M ya. M ini besarnya antara kalau M ini sama dengan 1, berarti besarnya kuasa sama dengan beban. Kalau M kecil dari 1, berarti dibutuhkan usaha yang lebih besar. M-nya lebih besar. Lebih besar. Berarti ini artinya tidak menguntungkan. Harusnya menguntungkan ya. Saya menguntungkan. Supaya menguntungkan berarti M yang kita hasilkan harusnya lebih besar dari 1 supaya ini menguntungkan. Kita masuk kepada contoh soal. Pak bacakan, coba bikin dulu di buku catatan ya. Bikin aja di siapkan buku catatannya. Sudah siapkan pena sama bukunya? Bacakan. Sebuah kotak dipindahkan oleh Pak Agus menggunakan tuas dengan gaya 200 Newton. Sebuah kotak dipindahkan oleh
Agus dengan gaya 200 Newton. Diketahui panjang lengan kuasa 1,5 meter dan lengan beban 1 meter. Hitung berat kotak yang dipindahkan Pak Agus. Ini soalnya. Baik. Kalau ada soal seperti ini, tentu kita buat dulu apa yang diketahui. Ya kan? Sini. Pertama pengen kita ada gaya. Gaya simbolnya adalah F. F sama dengan 200 Newton. Panjang lengan kuasa. Apa simbol dari lengan kuasa? Tadi LK sama dengan 1,5 meter. Dan lengan beban 1 meter. Berarti lengan beban sama dengan 1 meter. Hitung berat kotak yang dipindahkan oleh Pak Agus. Jadi berat kotak ini berarti adalah bebannya berarti, ya. Berarti yang ditanya adalah W. Nah, jawabannya tadi pakai rumus tadi. Keuntungan mekanis M itu kan sebesar LK per B sama dengan W per F. Ya, yang rumus tadi LK per LB sama dengan W per F. Nah, dari dua rumus ini, dari yang kita fokus nih. Kita fokus ke sini ya. Masuk ke sini. LK-nya adalah 1,5 meter. Berarti 1,5 meter per LB-nya 1 meter. Sama dengan W kita belum tahu, F-nya 200 Newton. Sampai sini paham? Nah, kalau ini berarti kita coret meter. Tinggal 1,5 bagi 1 kan tetap 1,5. Nah, yang dua ini, yang ini kali silang ke atas. Ya, berarti nanti dia jadi 1,5 dikali 200 Newton. Berapa 1,5 kali 200? Kalau 5 kali 20 itu kan nolnya bebasin koma, berarti 15 kali 2 30 tambah 01. Berarti ini 300.
Atau kita tulis balik, boleh 300 Newton. Berarti untuk soal ini, berapa gaya yang dipindahkan? Berarti berapa, maksudnya adalah gaya berat yang dipindahkan. Berarti gaya pindahkan adalah 300. Ya, gaya yang dipindahkan 300, sedangkan gaya yang digunakan cuma 200. Coba kamu perhatikan. Bebannya 300. Sedangkan gaya yang dibutuhkan hanya 200. Berarti ini menguntungkan ya. Ini menguntungkan. Kita bisa hitung berapa keuntungan mekanis. Walaupun di soal ini tidak ditanya. Kita bisa hitung M sama dengan W per F. W-nya adalah 300. F-nya adalah 200. Coret 100-nya 3/2. Berarti keuntungan mekanisnya adalah 1,5. Ya. Berarti pekerjaan kita 1,5 kali lebih menguntungkan. Ya, dari sebenarnya itu. Oke. Nanti akan Pak foto ini dan dikasih catatannya. Tolong dipahami ini dulu. Kita lanjut ke yang berikutnya. Kalau tadi tentang tuas ya. Sekarang kita masuk kepada bidang miring. Nah, bidang miring yang kamu tahu waktu SD prinsipnya sebegini. Ini namanya ketinggian atau H. Ini adalah panjang bidang miring ya. S ini adalah panjang bidang miring. Kalau H adalah ketinggian. Sama dengan yang tadi, kita bisa ngitung berapa keuntungan mekanis untuk bidang miring ini. M sama dengan S per H. Keterangannya ini ya, S itu adalah panjang bidang miring, H-nya adalah ketinggian. Jadi prinsipnya sih begitu. Mungkin nanti ada benda yang akan didorong. Jadi benda itu didorong mungkin dengan gaya F, dan benda ini memiliki gaya berat W. Dan ini bisa dihitung jadi persamaan W dibagi F. Gitu. Jadi bisa dua ya, bisa S per H atau W per F. Ini untuk bidang miring. Untuk aplikasinya bidang miring ini contohnya kita mau memindahkan balok kayu ke atas mobil truk, atau memindahkan drum minyak ke atas truk. Kalau kita angkat seorang diri tentu nggak bisa karena dia sangat berat. Tapi dengan bidang miring kita bisa menggunakan gaya yang lebih kecil untuk memindahkan berat beban yang lebih besar. Nah, semakin landai, semakin panjang S-nya, tentu nanti menghasilkan keuntungan mekanis yang besar. Jadi kalau ada gambar yang begini, nah antara yang 1, 2, 3 itu keuntungan mekanisnya yang lebih besar tentu yang nomor 3.
Karena yang ketiga ini lebih panjang dia S-nya. Kalau S-nya lebih besar, tentu secara matematis hasil baginya juga akan lebih besar, sehingga nanti menghasilkan keuntungan mekanis yang lebih besar. Ya, paham? Kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya adalah benda bermasa, silakan langsung dicatat ya, bermasa 65 kg akan dinaikkan ke atas mobil. Ke atas mobil menggunakan bidang miring. Menggunakan dia berbentuk papan sepanjang 2 meter. Jika gaya yang digunakan untuk mendorong benda sehingga benda naik ke atas mobil adalah 450 Newton. Tentukan tinggi mobil tersebut. Ya, kayak kita lihat ya. Sama dengan yang tadi, kita buat dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah massa M sama dengan 65 kg. Dinaikkan dengan mobil sepanjang 2 meter. Nah, ini S atau H? Ya, yang tahu langsung jawab di chat coba. Kita tunggu dulu. Ini S atau H? Chatnya bukan yang di WA ya, tapi yang di YouTube ini. Oke, coba aja jawab, nggak masalah kalau salah. Nanti kita betulkan kalau salah. Yang 2 meter itu S atau H? Coba jawab di chat, di live chatnya. Jawab situ ya. Kita tunggu sebentar. Ya, ada yang tahu? Fadilatul katanya S, betul Fadilatul. Jadi ini S sama dengan 2 meter. Ya. Gaya yang digunakan itu simbolnya apa? Simbolnya adalah F.
450 Newton. Oke, apa yang ditanya di soal ini? Tentukan tinggi mobil. Tinggi mobil simbolnya H. Oke, sampai sini dipahami dulu ya. Oke, terima kasih Azri, jawab S juga itu betul. Nah, tadi yang rumusnya adalah M sama dengan S dibagi H. Ini sama juga dengan W per F. Kan begitu ya. Jadi S-nya adalah 2 dibagi H-nya belum tahu. W-nya itu adalah gaya berat. Kalau M diketahui 65, maka W itu sama dengan M kali G. Ingat ya, karena berat itu adalah massa kali percepatan gravitasi. Ini sama dengan 65 dikali gravitasi tadi kalau tidak diketahui pakai 10. Berarti ini 65 kali 10. 650 Newton. Ya, ini kita masukkan 650 Newton per 450 Newton. Ya, duanya adalah 2 meter. Sampai di sini paham? Kita coret nolnya 1, coret nolnya 1. 65 dan 45 itu sama-sama bisa dibagi 5. 65 dibagi 5 itu 13. 45 dibagi 5 45 dibagi 5 itu 9. Dan baru nanti dikali silang. Kali silang berarti H kalikan ke atas ini, 9-nya kalikan ke atas ini. Ya, berarti ini sama dengan 9 kali 2 sama dengan 13 dikali H. 9 kali 2 itu 18 sama dengan 13 H. Berarti H-nya sama dengan 18 dibagi 13. Itu ya. 65 250. Ya, dapatnya segitu. 18 dibagi 13. Berapa 18 dibagi 13? Kita bagi gini. 1 13, sisanya 5. Kasih koma 50. 13 kali berapa yang mendekati ini? Kali 3 baru 39 kali 4. Kali 4 sudah 52. Berarti ini 13 39. Sisa ini 111. 110 kali berapa ya? 13 kali 10 130. Berarti kali 8 aja coba. 4 2 104. Oke, ini berarti kali 8. 104. Sisanya 6. Sampai ini aja, 2 angka belakang koma. Berarti jawabannya adalah 1,38 meter. Oke, begitu ya jawabannya. Ya betul, Siva betul kali ini. Cepat ya, 1,3846153. Wah, cepat banget. Lengkap ya. Ini pakai kalkulator ya. Enggak apa-apa. Terima kasih Fadila. Kemudian kita masuk ke katrol. Nah, katrol ini nanti ada katrol tetap namanya, ada katrol bergerak, kemudian ada katrol takal.
atau disebut juga dengan katrol majemuk. Ya. Katrol tetap itu dia memiliki keuntungan mekanis. Ini ya. Atau mekanisnya satu. Apa maksudnya satu? Artinya gayanya itu sama dengan W. Jadi katrol tetap ini seperti katrol yang digunakan untuk penggerek bendera atau menggerek air di dalam sumur. Itu berapa gaya yang dibutuhkan adalah sebesar berapa berat air yang akan dipindahkan. Itu kalau katrol tetap. Sedangkan kalau katrol bergerak, ini keuntungan mekanisnya itu dua. Dua. Dua itu berarti pekerjaan kita lebih ringan, menjadi 2 kali lebih enteng. Ya. Kemudian kalau katrol takal itu tergantung berapa jumlah talinya. Kalau talinya 3 berarti keuntungan mekanisnya 3. Kalau talinya ada 4 berarti keuntungan mekanisnya 4. Jadi ini M-nya ini tergantung ya. Tergantung kepada jumlah tali. Jumlah tali ya. Pada jumlah tali. Oke, bisa dipahami. Contoh soal ya. Soal Firman memindahkan benda dengan massa 95 kg dari lantai 1 ke lantai 2. Ia menggunakan katrol majemuk dengan jumlah tali 3 buah. Berapakah gaya tarik yang diperlukan Firman untuk memindahkan benda? Percepatan gravitasi di sini sudah diketahui 10 meter per sekon kuadrat. Meter per sekon kuadrat ya, begitu. Kurang lebih gitu soalnya. Nah, untuk soal ini Firman memindahkan massa 95 kilo dari lantai 1 ke lantai 2. Kalau kita lihat ini kan 95 kilo tuh berat ya, berat sekali. Hampir setara dengan 2 buah sak semen. Ya, 2 sak semen. 2 sak semen itu cukup berat. Ia menggunakan katrol majemuk dengan jumlah tali 3 buah. Berapa gaya yang diperlukan untuk memindahkan benda? Berarti kita buat
Massa sama dengan 95 kg. Ini berarti kita bisa dapatkan berapa berat. Tadi masih ingat nggak? Tadi gaya berat itu adalah M kali G. M itu adalah 95 dikali 10, berarti 950 Newton. Itulah berat yang akan dipindahkan. Kemudian dia menggunakan tali 3 buah. Tali 3 buah itu menunjukkan keuntungan mekanisnya adalah 3 buah, 3 kali maksudnya. Keuntungan M-nya 3 kali. Oke. Nah, yang ditanya adalah berapa gaya yang dibutuhkan, F. Jawabannya sama dengan tadi. M itu adalah perbandingan dari W per F. Jadi di katrol, di tuas, dan di bidang miring sama nih, W per F. Ini sama semuanya. 3 itu sama. M-nya adalah 3. W-nya tadi 950 Newton. F-nya itu yang kita cari. Nah, ini yang kali silang. Kali silang itu berarti ini pindah ke atas, F-nya pindah ke atas, 3-nya pindah ke bawah. Ya, jadi dirubah tempat aja. Begitu perkalian silang begitu ya. Berarti nanti menjadi F sama dengan 950 Newton dibagi 3. Berapa 950 dibagi 3? Kita cek kayak buram ya. Berapa ya 950 bagi 3? 3 9 5 ini 1 3. 20 ini 6 ya, 6 18 sisa 2 kasih koma di 20 6 lagi berarti ini 66. Jadi hasilnya adalah 316,67 Newton. Dan terlihat di sini bahwa gaya yang dibutuhkan ternyata lebih kecil daripada gaya berat. Yang dibutuhkan cuma 316,67 Newton. Sedangkan beban yang mau dipindahkan adalah 950 Newton. Ini menunjukkan bahwa gaya yang dibutuhkan lebih kecil, berarti mendapatkan keuntungan mekanis. Kita mendapatkan keuntungan dari katrol tersebut. Jadi pekerjaannya lebih ringan. Oke. Nanti Pak akan kasih soal latihan di Google Classroom dan absen nanti di Google Classroom juga. Catatan tolong dilengkapi pesan sederhana ini dan latihan diselesaikan dan dikumpulkan juga di Google Classroom. Bagi yang ingin menyaksikan kembali atau yang telat silahkan disaksikan ulang di link YouTube ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Pak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan di Google Classroom ya untuk absen dan untuk tugas dan pengumpulan tugas. Terima kasih atas perhatiannya Anda semua. Kalau ada pertanyaan silakan tanya di